Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk anak-anakku kelas 7 di semester 2 atau semester genap ini. Mudah-mudahan kalian sehat. Kemudian kalian juga senantiasa tetap semangat meskipun kalian belajar dengan daring, masih tetap daring. Walaupun dari awal kita sudah siap untuk tatap muka, ternyata sikon masih seperti ini. Kita berdoa mudah-mudahan situasi dan kondisi yang seperti ini akan cepat berlalu. Jangan lupa untuk tetap bahagia, juga memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, kemudian tetap menjaga jarak. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dan nanti apa yang sudah kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada kesempatan pagi hari ini atau pertemuan pertama di semester genap atau semester 2 ini, kita akan pelajari tentang sholat Jumat, memuliakan sholat Jumat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat Jumat. Nah, tadi judulnya memuliakan sholat Jumat, ini mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat Jumat. KD-nya atau kompetensi dasarnya yang 1.6 mengamalkan sholat Jumat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. 2.6 menjalankan sikap tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang ketentuan sholat Jumat. 3.6 menganalisis ketentuan sholat Jumat. 4.6 mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat Jumat. Kalau kita telusuri dari materi yang ada, berarti ini meliputi KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Pengamalan dan penghayatan, kemudian sikap pada saat kita bertemu dengan hari Jumat, kemudian menganalisis ketentuan sholat Jumat, apa hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dari pengertian, kemudian dalil, syarat sah, syarat wajib, kemudian ada rukun, sunnah, hal-hal yang terkait dengan uzur atau halangan dalam sholat Jumat. Kemudian yang 4.6 mengkomunikasikan hasil analisis tentang sholat Jumat. Bagaimana ketika kalian melaksanakan sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki yang punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian ambil dari setiap kalian melaksanakan sholat Jumat. Apakah sama sholat Jumat dengan sholat fardu yang lain? Kalian harus bisa menganalisis, kalian harus bisa mencermati apa yang kalian laksanakan. Dan perbedaan antara sholat Jumat, yang ini juga bagian dari sholat wajib atau sholat fardu, apakah ada perbedaan dengan sholat fardu yang lainnya? Nah, ini setelah mempelajari materi sholat Jumat, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian sholat Jumat dan dalilnya, kemudian syarat sholat Jumat, rukun sholat Jumat, pengertian khutbah, syarat dan rukun khutbah, adab ketika khutbah berlangsung, kemudian ada uzur, ini di sini belum disampaikan atau belum tertulis. Ada kemudian uzur atau halangan seseorang kenapa tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian mempraktekkan khutbah dan sholat Jumat. Nah, persepsi
dari apa yang akan kita pelajari. Pernahkah Anda melaksanakan sholat Jumat? Apalagi bagi laki-laki, ini merupakan sebuah kewajiban. Laki-laki baligh, berakal, tidak ada uzur, tidak sedang bepergian, maka ada kewajiban bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat dan tidak boleh meninggalkannya. Nanti kalian akan mencermati apa yang kalian lakukan, apa saja ketika kalian melaksanakan sholat Jumat. Begitu masuk ke masjid, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian datang lebih awal atau terlambat? Ya, nah itu perlu disikapi sehingga kalian betul-betul mencermati dengan apa yang kalian laksanakan pada saat sholat Jumat. Dari awal sampai akhir harus betul-betul dicermati. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut menjelaskan tentang sholat Jumat, kita ke pengertian sholat Jumat atau definisi sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Itu adalah pengertian sholat Jumat. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah fardhu ain, artinya bahwa kewajiban bagi setiap individu, bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, artinya baligh kalau laki-laki berumur 15 tahun atau sudah ihtilam atau mimpi. Kemudian berakal sehat, bukan orang gila, merdeka, bukan hamba sahaya, dan tidak sedang bepergian atau sebagai orang musafir. Jadi hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah fardhu ain. Kemudian dasar perintah melaksanakan sholat Jumat bisa kalian lihat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, ketika diserukan pada kalian sholat Jumat, maka bersegeralah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kenapa di sini ada untuk meninggalkan jual beli? Kalau melihat dari asbabun nuzul bahwa ini adalah perintah pada saat kaum Ansor dan Muhajirin banyak yang, atau para sahabat banyak yang sebagai pedagang. Oleh karena itu, kalau kita maknai bahwa tinggalkanlah jual beli secara luas, bahwa setiap aktivitas ketika sudah diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya tinggalkan segala bentuk aktivitas. Untuk apa? Untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Ini perlu dipahami, kalian yang sedang sekolah harus berhenti untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang sedang di sawah untuk segera pulang untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selain dari Quran surat Al-Jumu'ah, terdapat pula dalam Al-Hadis yang disebutkan Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ata abdun mamlukun aw imra'atun aw sobiyun au maridun, rahu Abu Dawud wal Hakim. Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang-orang musafir atau orang yang sedang bepergian.
Artinya bahwa setiap orang Islam yang laki-laki berakal, balik, tidak ada uzur, tidak sedang bepergian, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jumat dengan cara berjamaah. Ini ada pengecualian, itu bagi hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang musafir. Kemudian ketentuan sholat Jumat yang lain, syarat wajib sholat Jumat Islam, balik atau dewasa, sehat akal, bukan orang gila, laki-laki, sehat badan, karena jika sedang sakit maka ada rukhsah atau keringanan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Mukim artinya tidak sedang bepergian. Merdeka bukan hamba sahaya dan tidak ada halangan atau uzur yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang sudah tetap, artinya di masjid, bukan di lapangan. Beda lagi ketika sholat yang lain seperti sholat Idain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha atau sholat gerhana dan sebagainya. Sholat Jumat dilaksanakan di tempat yang sudah tetap, yaitu di masjid. Dilaksanakan secara berjamaah. Ini juga sebagai syarat sah. Kalau sendirian tidak sah. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, An Ibni Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusholliyal jum'ata hina tazul syamsu. Salat Jumat itu ketika matahari sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu sholat zuhur. Kemudian rukun sholat Jumat sama dengan rukun sholat fardu. Ada dari niat untuk melaksanakan sholat Jumat, berdiri bagi yang mampu, membaca suratul Fatihah, dan seterusnya sampai salam. Itu rukun sholat Jumat. Kemudian melaksanakan khutbah Jumat. Bagi jamaah maka cukup mendengarkan khutbah Jumat. Dilanjutkan dengan amalan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Mandi pada hari Jumat, khususnya bagi yang akan melaksanakan sholat Jumat. Niatnya itu adalah mandi sunnah pada hari Jumat. Kemudian memakai pakaian yang terbagus, artinya tidak harus baru, tapi yang bagus, baik, suci. Yang terpenting adalah itu. Kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, menyegerakan pergi ke masjid, memperbanyak membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah dimulai. Tidak ngobrol, apalagi main HP, ya, tetapi sebaiknya digunakan untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Membaca suratul Kahfi, memperbanyak membaca doa dan sholawat Nabi. Melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum khutbah dimulai. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat ketika memasuki masjid sebelum seorang itu duduk, dan tujuannya adalah untuk menghormati masjid sebagai rumah tempat ibadah, sebagai rumah Allah. Selesai sholat Jumat, berzikir, mengerjakan sholat sunnah, setelah sholat sunnah, dan membaca doa keluar dari masjid. Ini adalah amalan sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita juga, kalian terutama yang melaksanakan sholat Jumat, untuk bisa berlomba-lomba melaksanakan sunnah Jumat. Tadi disebutkan di depan bahwa wajiban bagi seorang untuk melaksanakan sholat Jumat salah satunya adalah tidak ada halangan. Nah, di sini yang menjadi halangan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah ketika sedang sakit, ya, maka di rumah. Kemudian merawat orang sakit yang tidak ada perawatnya
karena sendirian, sakitnya sudah payah sehingga tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, kecuali barangkali ada yang menggantikan untuk menunggu atau merawatnya. Kemudian terjadi hujan lebat, banjir, dan lain-lain yang menghalangi pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian khawatir atas jiwanya atau kehormatannya, seperti kejadian yang sedang menimpa saat ini terjadi wabah pandemi COVID-19, maka jika khawatir terhadap jiwa atau barangkali jiwa orang lain, ada rukhsah untuk melaksanakan sholat Jumat di masing-masing rumahnya, khususnya pada saat awal terjadi pandemi COVID-19. Kita berdoa, kita mohon pada Allah, mudah-mudahan segala sesuatu yang terkait dengan wabah COVID-19 segera berlalu, kita bisa melaksanakan sebagaimana mestinya, kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, ya, sehingga apapun kita akan tenang, tidak merasa segala satunya adalah terbatas. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk halangan dalam melaksanakan sholat Jumat adalah sedang melakukan perjalanan jauh. Ini barangkali ketika naik kereta, naik pesawat, naik kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi, barangkali kita masih bisa berhenti di masjid untuk bisa mengikuti atau melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang berkaitan dengan sholat Jumat, di sini ada khutbah Jumat atau khutbah Jumat, yaitu ceramah atau pidato yang berisi tentang materi keagamaan yang dilakukan sebelum sholat Jumat dilaksanakan oleh seorang khotib. Ya, seorang khotib itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Kemudian syarat khutbah Jumat, khotib harus suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat, batasan aurat untuk laki-laki udah jelas ya. Kemudian juga apalagi ini terkait dengan etika karena dilihat oleh orang banyak sehingga ya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Kemudian memulai khutbah setelah masuk waktu zuhur. Membaca khutbah dengan berdiri jika mampu. Khotib duduk sejenak di antara dua khutbah untuk menandai selesainya khutbah pertama dan akan dibacanya khutbah kedua. Kemudian membaca khutbah dengan suara lantang untuk menggunakan pengeras suara sehingga terdengar ke jamaah yang paling belakang. Kemudian, nah ini poin E, kita lihat khotib duduk sejenak di antara dua khutbah untuk menandai selesainya khutbah pertama dan akan dibacanya khutbah kedua. Ini adalah waktu yang mustajabah untuk memohon pada Allah, meminta pada Allah. Barangkali kita semua atau kalian punya hajat, maka berdoalah pada saat khotib duduk di antara dua khutbah. Kemudian syarat khotib khutbah Jumat. Khotib harus laki-laki, bukan perempuan ya. Telah balik atau dewasa, suci dari hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar. Seorang khotib harus mempunyai akidah yang lurus. Kemudian mengetahui ilmu agama, mengerti dan memahami dengan baik hukum, syarat, rukun, dan hal yang membatalkan, tata cara, dan hal-hal yang membuat khutbah menjadi sempurna. Artinya, seseorang yang tafaqahu fiddin, memahami dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Kemudian rukun khutbah Jumat, ini ada 6, diawali dengan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza, atau alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya pada setiap kali khutbah, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan seterusnya.
membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kemudian berwasiat takwa, ittaqullah. Kalimat seperti itu yang merupakan wasiat yang isinya mengandung kalimat ajakan atau peringatan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan pada para jamaah yang hadir dalam sholat Jumat. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran pada setiap khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Ini biasanya menjadi dasar atau sebagai dasar untuk dijadikan untuk memperkuat apa yang disampaikan pada materi khutbah itu. Kemudian membaca doa untuk keselamatan seluruh kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Barangkali nanti kalian bisa mencermati dengan apa yang disampaikan oleh seorang khotib pada saat kalian melaksanakan sholat Jumat. Untuk sunnah dalam melaksanakan khutbah Jumat, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi sehingga jamaah bisa melihat khotib. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Kemudian saat menyampaikan khutbah, khotib menghadap ke arah jamaah sholat Jumat. Yang selanjutnya, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, yaitu dengan kalimat Alhamdulillah tadi, salawat Nabi, dan berwasiat. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, tidak bicara sendiri atau mungkin barangkali bicara dengan orang lain, yang harusnya memperhatikan khutbah Jumat. Kemudian khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan adzan. Terkait dalam sholat Jumat juga ada adab dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang pertama, meluruskan shaf atau barisan sholat. Yang kedua, duduk dengan tenang saat khotib berkhutbah. Yang ketiga, ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh bicara satu kata pun. Yang keempat, mengikuti sholat dengan khusyuk dan tidak mendahului gerakan sholat imam. Yang kelima, memperbanyak zikir dan doa setelah sholat Jumat. Ini yang kadang-kadang kita bisa atau bahkan masih melihat ada seorang yang ketika khotib sedang berkhutbah ada yang bicara. Kemudian ada juga yang mainan HP, padahal kalian diminta untuk betul-betul memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh seorang khotib. Ya, jadi diam dan betul-betul diam. Kemudian misalnya kalian bilang ke sebelahnya jangan bicara, itu sudah merusak sholat Jumat. Makanya ya betul-betul harus dipahami, jangan sampai kalian pada saat khotib sedang khutbah kalian bicara atau ngobrol. Di sana disebutkan tidak boleh berbicara satu kata pun. Nah, bagaimana ibaratnya kan orang sedang sholat kemudian ngomong, kira-kira sholatnya bagaimana? Batal atau tidak? Nah, itu yang menjadi perbandingan, itu seperti itu. Dalam pelaksanaan sholat Jumat juga ada hikmah atau manfaat, yaitu sebagai simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul, beribadah bersama dengan barisan shaf yang rapat dan rapi. Ini merupakan simbol satu kesatuan antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya. Kemudian menguatkan tali silaturahim. Ibadah sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Nah, ini sudah jelas dapat memperkukuh rasa persaudaraan
dan persatuan di antara sesama muslim. Kemudian mendidik patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sebagai syiar Islam, sebelum sholat Jumat dilangsungkan, khatib memberikan wasiat untuk jamaah yang hadir pada saat itu. Nah, khutbah itulah yang merupakan jadi sarana syiar Islam. Kemudian membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Artinya ketika sudah dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaknya segala aktivitas kita tinggalkan untuk segera melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini jika sholat tersebut dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir menambah wawasan dan pengetahuan dengan kita menyimak khutbah dengan seksama. Nah, selain itu ada keistimewaan pada hari Jumat, yaitu hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang melakukan kebaikan. Nah, ini sebagai hari yang diagungkan. Artinya memang karena banyak keistimewaan. Kemudian hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Hari bersatunya kembali antara Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Kemudian sejak zaman jahiliyah terkenal sebagai hari Arubah yang bermakna hari penuh kasih sayang. Yang kelima, hari di mana Allah SWT mengampuni 600.000 penghuni neraka. Subhanallah ya. Makanya pada saat hari Jumat kita ada waktu untuk lebih utama atau keutamaan seorang untuk bersedekah. Itu adalah pada hari Jumat. Kemudian hari yang dijanjikan bagi orang yang meninggal di hari tersebut. Maka Allah SWT akan mencatat baginya pahala meninggal di jalan Allah dan dijaga dari siksa kubur. Makanya hendaknya kita barangkali punya sedikit atau banyak materi, kita bisa bersedekah pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Nah, ini sebagai hari yang memang punya keutamaan atau keistimewaan tersendiri. Demikian materi tentang sholat Jumat, khutbah Jumat, dan ketentuannya. Barangkali ada sesuatu yang nanti bisa kalian cermati pada saat kalian melaksanakan sholat Jumat, terutama dari awal ketika kalian datang ke masjid. Sudahkah kalian melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebagai salah satu amalan sunnah sebelum kita melaksanakan sholat Jumat? Kemudian ada khutbah yang harus dicermati pula terkait dengan syarat, terkait dengan rukun. Tadi disebutkan ada membaca kalimat pujian, kemudian membaca 2 kalimat syahadat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian berwasiat kepada kaum muslimin khususnya jamaah sholat Jumat, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, dan rukun yang terakhir adalah dengan mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Jadi silakan kalian cermati pada saat kalian melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat, kemudian bisa kita amalkan khususnya bagi kalian yang putra, karena ini adalah kewajiban bagi kalian untuk melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.